Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab 16, yaitu sistem akuntansi aset tetap. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Malia Prasadani dengan 3 digit NPM terakhir 220. Perkenalkan, nama saya Gabriela Venetrisia Venimpias dengan 3 digit NPM terakhir 237. Perkenalkan, nama saya Mailani Sirna Nabila Birowo dengan NPM 3 digit terakhir 246. Saya Kartika Dwi Astuti dengan NPM akhir 222. Perkenalkan, nama saya Dandino Pratama dengan NPM 2401 3010 410. Saya Raya Alia Hafidha dengan NPM akhir 223. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi aset tetap. Nah, pertama aset tetap dari definisi, penggolongan, karakteristik, transaksi perolehan, dan transaksi mengubah aset tetap. Nah, yang pertama ada definisi dari aset tetap itu sendiri. Jadi, aset perusahaan yang berwujud dimiliki untuk dioperasikan dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Beda lagi dengan aset lancar ya. Jadi, aset tetap atau fixed cost itu harus nilai ekonominya lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya seperti tanah, gedung, mesin produksi, kendaraan, dan peralatan kantor. Nah, karakteristik dari aset tetap ini, ciri-cirinya yang pertama ada frekuensi rendah. Jadi transaksi jarang terjadi dibandingkan aset lancar. Kedua, ada nilainya itu pasti besar. Jadi melibatkan jumlah rupiah yang signifikan. Jadi bukan eh, barang-barang yang murah, tapi lebih ke barang-barang yang mahal. Seperti misalnya tadi disebutkan ada tanah. Tanah itu kan pasti harganya mahal. Nah, yang ketiga, manfaatnya lebih untuk jangka panjang karena umur ekonominya aja lebih dari 1 tahun. Ini digunakan dalam beberapa periode akuntansi. Nah, contohnya ada pembelian mesin produksi atau renovasi gedung. Nah, selanjutnya ada penggolongan aset tetap. Nah, penggolongan aset tetap ini ada tanah, yang kedua ada gedung dan perbaikan gedung, ketiga ada mesin dan peralatan pabrik, ketiga ada mebel, dan keempat ada kendaraan. Nah, ada juga transaksi yang mengubah aset tetap. Jadi jenis transaksi yang mengubah aset tetap yang pertama seperti di slide ini ada perolehan, pembelian, pembangunan, sumbangan, pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, penghentian pemakaian, penjualan, dan pertukaran. Nah, yang selanjutnya ada akumulasi penyusutan aset tetap ini eh, saat penghentian pemakaian, penjualan, pertukaran, dan penyusutan. Selanjutnya ada transaksi dan manajemen aset tetap. Yang pertama pengeluaran modal aset tetap. Jadi transaksi yang terkait dengan aset tetap yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Dengan jurnalnya, aset tetap di sisi debit, bukti kas keluar yang akan dibayar di sisi kredit. Untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Ya, aset tetap di sisi debit, persediaan suku cadang di sisi kredit, gaji dan upah di sisi kredit, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di sisi kredit. Selanjutnya ada penyusutan aset tetap. Dengan jurnalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi debit, beban administrasi dan umum di sisi debit, beban pasaran di sisi debit, dan akumulasi penyusutan aset tetap di sisi kredit. Selanjutnya ada penghentian pemakaian aset tetap. Jadi aset tetap itu bisa berhenti dipakainya ketika aset tetap itu tidak layak untuk diteruskan pemakaiannya atau bisa dibilang rusak atau udah menyusut lama. Jadi jurnalnya akumulasi penyusutan di sisi debit, rugi penghentian pemakaian aset tetap di sisi debit, dan aset tetap di sisi kredit. Selanjutnya ada reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Jadi perusahaan pastinya melakukan pemeliharaan dan reparasi aset tetap untuk menjaga dan mempertahankan kondisi aset tetap agar masih layak operasi. Dengan jumlahnya beban reparasi dan pemeliharaan sisi debit, bukti kas keluar yang akan dibayar di sisi kredit. Ini untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pengeluaran kas yang tadi gitu. Terus yang selanjutnya ada transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap yang merupakan pengeluaran pendapatan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama ada beban reparasi pemeliharaan di sisi debit, persediaan suku cadang di sisi kredit,
dan gaji dan upah di sisi kredit. Nah, selanjutnya ada struktur kode dari aset tetap ini. Jadi, untuk apa sih struktur kode ini? Struktur kode ini untuk memudahkan identifikasi aset tetap. Jadi, diperlukan kode untuk memberikan informasi. Di sini ada kode golongan aset tetap X, jenis aset tetap itu XX, tahun perolehan itu XX, fungsi itu X, lokasi XX, dan portability X. Nah, jenis aset tetap ini, jadi tiap golongan aset tetap dapat dirinci lebih lanjut masing-masing sampai dengan 99 jenis. Nah, di sini diambil contoh mesin dan peralatan kantor dirinci menjadi jenis aset tetap berikut ini. Ada mesin ketik manual, mesin ketik elektronik, mesin potong kertas, mesin penghancur kertas, mesin fotokopi, mesin cetak komputer, komputer, overhead projector, TV monitor, flat projector, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada tahun perolehan aset tetap. Jadi, tahun perolehan itu diambil dua angka terakhir dan dicantumkan dalam kode aset tetap. Misalnya, contohnya ini tahun aset tetap itu 1992 ya tahunnya. Nah, jadi diambil ke angka keempat dan lima atau dua angka terakhir. Misalnya 1992 ini diambil jadi 92 untuk kodenya. Nah, fungsi aset tetap ini, selanjutnya ada fungsi aset tetap. Jadi, fungsinya untuk memudahkan pembebanan beban dalam penyusutan aset. Nah, fungsinya itu untuk produksi, administrasi dan umum, dan pemasaran. Selanjutnya ada portability. Jadi, digolongkan menurut kemudahan dan dapat atau tidaknya aset dipindahkan satu ke tempat yang lain. Yang pertama ada portable atau bisa dibawa dengan tangan manusia. Jadi bisa dibawa kemanapun dengan tangan manusia. Yang kedua ada movable, jadi bisa dipindahkan tapi dengan bantuan peralatan. Yang ketiga ada fixture, jadi melekat pada aset tetap lain. Selanjutnya ada yang terakhir ada lokasi. Jadi lokasi ini ada daerah, gedung, lantai, dan nomor kamar ini dalam perusahaan ya. Jadi ada daerah dengan X, gedung X, lantai XX, nomor kamar XX. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dokumen. Jadi, dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang merubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan itu, yang pertama ada surat permintaan otorisasi investasi atau expenditure authorization request atau authorization for expenditure. Yang kedua ada surat permintaan reparasi atau authorization for repair. Yang ketiga ada surat permintaan transfer aset tetap. Yang keempat ada surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima ada surat perintah kerja atau work order. Terus yang keenam itu ada surat order pembelian. Ketujuh ada laporan penerimaan barang. Kedelapan ada faktur dari pemasok. Kesembilan ada bukti kas keluar, dan kesepuluh ada bukti memorial. Jadi kita masuk dulu ke yang pertama yaitu surat permintaan otorisasi investasi. Jadi surat permintaan otorisasi investasi ini adalah dokumen yang digunakan untuk meminta persetujuan pelaksanaan investasi dalam aset tetap. Nah, alasan adanya pengendalian ketat dalam investasi aset tetap ini karena investasi aset tetap ini melibatkan dana yang cukup besar dan dana yang besar malahan dan untuk jangka panjang. Jadi perlukan perencanaan dan pengendalian yang matang. Nah, proses pengajuannya sendiri pun pertama ada usulan investasi akan diajukan ke manajemen puncak, lalu staf direksi ini akan meneliti kelayakan teknis dan ekonomis usulan tersebut, lalu hasilnya dituangkan dalam laporan studi kelayakan. Nah, untuk penyusunan anggaran investasi sendiri, jadi ada studi kelayakan yang digunakan untuk menyusun anggaran investasi atau capital budget, dan anggaran ini diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham sebagai izin prinsip. Lalu untuk pelaksanaan investasinya sendiri dibutuhkan dokumen otorisasi berupa surat permintaan otorisasi investasi, dan dokumen ini akan dibuat oleh fungsi pengusul aset tetap. Setelah disetujui oleh direktur fungsi terkait, akan dimintakan persetujuan akhir dari direktur utama.
Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, ada surat permintaan reparasi atau authorization for repair. Jadi dokumen ini akan berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Nah, bisa dilihat dalam gambar 16.5. Lalu ada surat permintaan transfer aset tetap. Jadi dokumen ini akan berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap yang bisa dilihat gambarnya pada gambar 16.6. Lalu ada juga surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Nah, dokumen ini akan berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Oke, sekarang kita masuk ke gambar 16.8, yaitu ada surat perintah kerja atau work order. Jadi dokumen ini tuh memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Dokumen ini juga digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aset tetap yang dibeli, pembongkaran aset tetap yang dihentikan pemakaiannya. Lalu kita masuk ke surat order pembelian pada gambar 3.3 yang telah dibahas pada bab 3. Jadi dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Untuk pembelian aset tetap yang melibatkan jumlah investasi yang besar, umumnya ini pemilihan pemasok dilakukan melalui proses tender terbuka. Lalu kita masuk ke laporan penerimaan barang pada gambar 7.15. Jadi dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok. Lalu ada juga faktur dari pemasok. Jadi dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Lalu ada bukti kas keluar. Jadi dokumen ini tuh merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut pada gambar 9.6. Lalu lanjut ke daftar penyusutan aset tetap. Jadi daftar ini berisi jumlah beban penyusutan aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Jadi dokumen ini merupakan dasar untuk pembuatan bukti memorial untuk pencatatan beban penyusutan yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu pada gambar 16.9. Lalu yang terakhir ada bukti memorial, jadi dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penyusutan aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, dan juga penghentian pemakaian aset tetap dan belanja modal pada gambar 7.11. Jadi untuk catatan akuntansi yang digunakan ada 3, yaitu kartu aset tetap, kemudian jurnal umum, selanjutnya adalah register bukti kas keluar. Kemudian kita juga akan menyebutkan beberapa fungsi yang terkait. Ada 8 fungsi yang terkait, yaitu fungsi pemakai, fungsi penelitian dan pengembangan, direktur yang terkait, kemudian direktur utama. Selanjutnya yang kelima adalah fungsi pembelian, kemudian fungsi penerimaan, yang ketujuh adalah fungsi aset tetap, dan juga yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas mengenai jaringan subsistem dan juga unsur pengendalian. Dimulai dari jaringan subsistem terdapat 7, yaitu sistem pembelian aset tetap, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, sistem pengeluaran modal, sistem penghentian pemakaian aset tetap, kemudian sistem transfer aset tetap, selanjutnya adalah sistem revaluasi aset tetap, dan yang terakhir adalah sistem akuntansi penyusutan aset. Kemudian di bagian kanan ini merupakan unsur pengendalian internal yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah organisasi, kemudian ada sistem otorisasi, yang ketiga adalah prosedur pencatatan, dan yang terakhir adalah praktik sehat. Untuk penjabarannya di masing-masing bagian terdapat pada gambar 16.19 yang merupakan gambar dari unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi aset tetap. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembelian aset tetap ini bekerja. Oke, yang pertama di bagian yang memerlukan aset tetap ada membuat
kita disuruh membuat surat permintaan otorisasi investasi terlebih dahulu. Kemudian surat permintaan otorisasi dibuat. Kemudian kita ke sebelahnya kita membutuhkan 4 dokumen. Yang pertama surat permintaan otorisasi investasi, kemudian surat order pembelian, yang ketiga laporan penerimaan barang yang diterima bersama dengan aset tetap, dan yang keempat surat penempatan aset tetap. Itu dikirim ke direktur utama. Nah, direktur utama ini tugasnya yaitu memberikan otorisasi, kemudian surat-surat yang tadi dikirim. Oke, yang selanjutnya ke bagian pembelian. Sebentar. Nah, dari awal yaitu surat permintaan otorisasi investasi yang tadi, yang dari direktur utama tadi. Kemudian kita disuruh membuat surat permintaan penawaran harga. Nah, kemudian surat permintaan penawaran harga tersebut dikirim ke pemasok. Nah, setelah diterima dari pemasok, kita membuat perbandingan harga. Nah, setelah itu perbandingan harga, pemasok memilih pemasok. Setelah perbandingan harga, pemasok itu memilih. Kemudian setelah memilih, disuruh membuat surat order pembelian. Nah, di sini ada banyak dokumen. Salah satunya yaitu surat order pembelian. Ada banyak, yaitu ada SPP, surat permintaan pembelian, PH perbandingan harga, dan SPH surat penawaran harga. Oke, semuanya dikirim ke pemasok. Kemudian kita disuruh membuat laporan penerimaan barang, yaitu untuk mencatat tanggal permintaan pada SOP lembar 6 dan 7. Kemudian ini dari pemasoknya, yaitu faktur dari pemasok. Kemudian faktur itu diperiksa, dan kemudian faktur dari pemasok. Oke, yang selanjutnya yaitu ini lanjutannya bagian penerimaan, yaitu ada SOP dan dari pemasok ada surat pengantar. Kemudian jadikan satu untuk diperiksa barang yang diterima. Kemudian setelah diperiksa, kita disuruh membuat laporan penerimaan barang. Kemudian di situ ada banyak dokumen yang untuk dikirim ke bagian yang menggunakan aset tetap bersama dengan barang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian utang. Di sini membutuhkan 4 dokumen lagi. Dokumennya seperti tadi, yaitu SPOI, SOP, LBB, dan faktur dari pemasok. Nah, ini semua faktur ini dibandingkan, semua faktur dari pemasok ini dibandingkan dengan SPOI, SOP, dan LBB. Kemudian setelah dibandingkan, kita membuat bukti kas keluarnya. Nah, setelah membuat bukti, kita dikumpulkan dokumen-dokumennya, ada faktur, LBB, SOP, SPOI, dan BKK atau bukti kas keluar. Bukti kas keluarnya kita kirim ke register bukti kas keluar, dan dokumen lainnya kita kirim ke arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Kemudian ke bagian aset tetap, ke bukti kas keluar tadi kita disuruh membuat surat penempatan aset tetap. Kemudian terkumpullah dokumen-dokumennya tersebut, ada surat penempatan aset tetap dan bukti kas keluar. Kemudian selanjutnya di bagian kartu aset tetap, di sini ada SPAT, yaitu surat penempatan aset tetap tadi, dan bukti kas keluar. Nah, kemudian bukti kas keluar ini kita taruh di kartu aset tetap. Kemudian selesai. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri bekerja. Oke, di bagian pertama kita ada di bagian yang memerlukan aset tetap. Nah, kita disuruh membuat surat permintaan otorisasi investasi terlebih dahulu. Kemudian
kemudian dokumen itu dibuat dan kita masuk ke sebelahnya, yaitu surat permintaan otorisasi investasi. Ada empat, yaitu SPOI, surat perintah kerja, laporan proyek selesai diterima bersama dengan aset tetap. Kemudian yang keempat ada surat penempatan aset tetap. Nah, keempat dokumen ini dikirim ke direktur utama juga. Kemudian surat itu akan diberikan otorisasi. Nah, kemudian surat-surat itu akan berlanjut. Oke, selanjutnya ke bagian reparasi dan pemeliharaan. Nah, SPOR atau surat permintaan otorisasi reparasi, kemudian turun membuat surat perintah kerja. Kemudian surat perintah kerja ini ada 3, akan masuk ke dalam, yang pertama ke dalam bagian bagian kartu aset tetap, dan kemudian masuk ke dalam bagian gaji dan upah. Nah, kemudian sebelahnya surat perintah kerja ini kita disuruh untuk membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dan mencatat jam kerja. Nah, kita membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang ini, yaitu nama dokumennya BPPBG. Nah, BPPBG ini, dokumen ini akan masuk ke bagian gudang. Kemudian yang mencatat jam kerja ini akan dimasukkan ke kartu jam kerja. Nah, ini akan masuk ke dalam bagian gaji dan upah. Oke, selanjutnya kita disuruh membuat laporan proyek selesai. Kemudian LPS-nya turun. Kemudian kita akan masuk ke bagian gudang, yaitu BPPBG-nya tadi. Itu kita kemudian disuruh mengisi kuantitas suku cadang dan diserahkan. BPPBG ini turun ke 10 atau nanti ke bagian jurnal. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian upah. Itu yang pertama kita ada kartu jam kerja yang tadi sudah kita buat, dan kita membuat daftar recap dan daftar upah. Kemudian akan dijadikan dokumen-dokumen, nanti akan masuk ke bagian jurnal. Nah, kemudian di bagian jurnal kita sudah tahu kan tadi ada BPPBG, RDU, dan buku memorial, ini baru. Kemudian BPPBG dan RDU ini masuk ke dalam jurnal umum dan bukti memorial juga. Kemudian BPPBG dan RDU ini masuk ke dalam bagian kartu aset tetap yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu bagian kartu aset tetap. Nah, di sini ada SPOI, BPPBG, RDU, dan LPS. Dan nomor 6-nya ini yaitu surat perintah kerja. Kita jadikan satu menjadi SPK, dan kita disuruh membuat bukti memorial, dan dokumen-dokumen tersebut dijadikan satu. Kemudian lanjut, setelah itu dokumen-dokumen tersebut kita masukkan ke dalam kartu aset tetap, dan surat penempatan aset tetapnya juga dimasukkan ke dalam kartu aset tetap. Nah, kemudian di bagian aset tetap kita disuruh membuat laporan proyek selesai tadi. Pelaporan proyek selesai tadi kita disuruh membuat surat penempatan aset tetap. Nah, kemudian dokumen-dokumen tersebut dikirim. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen sistem pengeluaran modal. Jadi proses ini diawali dengan pembuatan surat permintaan otorisasi reparasi yang kemudian diajukan ke direktur utama untuk mendapatkan otorisasi atau persetujuan. Nah, setelah dokumen ini disetujui, bagian terkait akan membuat surat perintah kerja yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
Lalu bagian reparasi dan pemeliharaan menerima SPK tersebut dan akan mulai bekerja, termasuk untuk membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, untuk mengambil barang dari gudang, serta mencatat jam kerja teknisi menggunakan kartu jam kerja. Lalu bagian gudang kemudian mengisi kuantitas suku cadang yang diserahkan dan memperbarui kartu gudang. Setelah itu, proyek atau kegiatan perbaikan akan selesai dan bagian terkait menyusun laporan proyek selesai untuk mendokumentasikan hasil pekerjaan. Selanjutnya, dari lanjutan bahkan alir yang sebelumnya, proses ini akan berlanjut ke tahapan penggajian dan pencatatan akuntansi. Berdasarkan kartu jam kerja, bagian gaji dan upah, menyusun daftar upah dan rekap daftar upah yang kemudian diteruskan ke bagian utang untuk proses pembayaran. Namun, di sisi lain, dokumen-dokumen seperti BPPBG, RDU, dan LPS diserahkan ke bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal umum menggunakan bukti memorial. Yang selanjutnya, bagian kartu aset tetap menggabungkan seluruh dokumen pendukung ini seperti SPK, RDU, LPS, dan bukti memorial untuk membuat kartu aset tetap. Dokumen ini memastikan aset tetap yang dihasilkan dari proyek tercatat secara resmi. Lalu, terakhir, bagian aset tetap menerima laporan proyek selesai dan menyusun surat penempatan aset tetap untuk menempatkan aset secara fisik dan administratif ke dalam daftar aset perusahaan. Nah, akhirnya proses ini ditutup dengan penyusunan akhir dokumen penempatan aset dan pencatatan final ke dalam sistem akuntansi aset tetap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian alir dokumen dari sistem penghentian pemakaian aset tetap. Nah, sistem penghentian pemakaian aset tetap ini adalah sistem yang dirancang untuk mencatat pengurangan harga produk, juga akumulasi penyusutan dari pemakaian aset tetap tersebut, beserta juga keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Nah, dokumen sumber yang digunakan itu ada bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung, yaitu surat permintaan penghentian aset tetap. Nah, lanjut ke bagian alir. Jadi di bagian alir dokumen sistem penghentian pemakaian aset tetap itu dimulai dari fungsi atau bagian yang menggunakan aset tetap tersebut. Nah, dari pihak yang menggunakan aset tetap itu akan membuat surat permintaan penghentian aset tetap, surat permintaan SPPAT, surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Nah, selanjutnya surat permintaan itu atau SPPAT itu akan dikirimkan ke fungsi direktur utama. Nah, dari fungsi direktur utama itu ada SPPAT lembar 1, SPPAT lembar 2, dan juga SPPAT lembar 3. Nah, di bagian direktur utama akan diberikan otorisasi di SPPAT tersebut. Nah, setelah diberikan otorisasi, SPPAT itu akan dikirimkan ke fungsi-fungsi terkait. Nah, contohnya itu seperti fungsi aset tetap. Nah, di bagian aset tetap itu, kartu bagian aset tetap yang SPPAT itu akan melalui proses selesai terus dikirimkan ke bagian kartu aset tetap. Nah, di kartu aset tetap itu SPPAT-nya akan dibuatkan bukti memorial. Nah, dari bukti memorial itu juga akan dibuatkan dari bukti memorial dan juga beserta SPPAT lembar 1 itu akan dibuatkan kartu aset tetap. Berlanjut ke jurnal umum. Jadi di bagian jurnal, jadi dari kartu memorial dan juga SPPAT lembar 1 itu akan dibuatkan jurnal umum. Nah, jurnalnya akan dicatat sebagai berikut. Jadi ada akumulasi penyusutan aset tetap di debit, terus ada rugi penghentian pemakaian aset tetap di debit, dan juga aset tetap di kredit. Nah, lanjut di sini juga ada sistem
revaluasi aset tetap. Jadi sistem revaluasi aset tetap itu sistem yang dirancang untuk mencatat transaksi revaluasi atau penilaian kembali dari aset tetap. Nah, dokumen sumber yang digunakan itu adalah bukti memorial. Jadi bermula dari bagian aset tetap itu akan membuat surat permintaan transfer aset tetap, terus berhasilkan SPTAT lembar 1, lembar 2, dan juga lembar 3. Nah, SPTAT ini akan dikirimkan ke bagian direktur utama dan diberikan otorisasi, terus berhasilkan SPTAT lembar 1, 2, 3 yang sudah berotorisasi. Nah, SPTAT ini akan dikirimkan ke fungsi aset tetap dan akan melalui proses selesai, terus juga ke fungsi kartu aset tetap. Di fungsi kartu aset tetap itu akan dibuatkan kartu aset tetap, juga di bagian yang dituju itu akan melalui proses selesai. Lanjut, jadi yang sebelumnya saya jelaskan di slide sebelumnya itu adalah sistem transfer aset tetap. Nah, yang sekarang akan saya jelaskan ini adalah sistem revaluasi aset tetap. Jadi bermula dari direktur utama itu akan membuat surat keputusan revaluasi aset tetap. Nah, dari surat itu berhasilkan SKRAT. Nah, berlanjut ke bagian kartu aset tetap. Jadi dari dokumen SKRAT itu akan dibuatkan bukti memorial. Nah, dari bukti memorial juga beserta SKRAT itu akan dibuatkan kartu aset tetap dan juga dicatat informasi-informasi yang dibutuhkan dalam kartu aset tetap dari SKRAT beserta dengan bukti memorial. Lanjut ke bagian jurnal, sama yang digunakan ada SKRAT dan juga bagian bukti memorial itu akan dicatat dalam jurnal umum oleh bagian jurnal, yakni informasi yang ada di SKRAT dan juga bukti memorial. Lanjut ke sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Jadi sistem ini tuh dirancang untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap. Dokumen yang digunakan itu bukti memorial. Jadi pertama bermula dari bagian kartu aset tetap itu akan membuat daftar depresiasi aset tetap atau DDAT. Nah, dari DDAT ini juga akan dibuatkan bukti memorial. Dari bukti memorial beserta dengan DDAT itu akan dibuatkan kartu aset tetap dan juga dicatat informasi yang dibutuhkan dalam kartu aset tetap dari DDAT dan juga bukti memorial. Lanjut ke bagian jurnal, itu juga akan mencatat di dalam jurnal itu dari informasi yang didapat dari daftar depresiasi aset tetap dan juga bukti memorial. Setelah itu akan melalui proses selesai.